Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan kepada kita semua. Baiklah, kembali lagi kepada perkuliahan administrasi pertanahan, tepatnya pada pertemuan kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alex Putra dengan NIM 21042110. Pada pertemuan kedua ini kita akan mencoba membahas materi mengenai manajemen pertanahan. Berikut ada daftar isi atau daftar materi yang akan kita bahas pada pertemuan kedua ini. Yang pertama itu definisi, yang kedua aspek penting, yang ketiga landasan hukum, yang keempat komponen, yang kelima prinsip-prinsip, dan yang keenam itu ada tujuan. Yang pertama yaitu definisi manajemen pertanahan. Dikutip dari Dale dan Ed Laughlin pada tahun 1999, mereka mengatakan manajemen pertanahan itu proses administrasi publik yang mencakup penentuan, pencatatan, dan penyebaran informasi mengenai kepemilikan, nilai, dan penggunaan tanah ketika melaksanakan kebijakan administrasi pertanahan. Sedangkan yang menurut Williamson dan kawan-kawan pada tahun 2010 mengatakan bahwa manajemen pertanahan itu kebijakan, proses, dan institusi yang diperlukan untuk mengatur hak atas tanah, penggunaan tanah, dan pembangunan tanah secara berkelanjutan. Berikutnya menurut Enimar pada tahun 2005, beliau mengatakan bahwa manajemen pertanahan itu disiplin ilmu yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah dan sumber daya alam lainnya untuk kepentingan pembangunan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Jadi, secara umum dapat disimpulkan bahwa manajemen pertanahan itu dapat diartikan sebagai serangkaian kebijakan, proses, dan institusi yang mengatur penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan tanah secara berkelanjutan untuk kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup tentunya. Baik, masuk kepada materi kedua yaitu aspek penting. Di sini ada 6 aspek penting manajemen pertanahan. Yang pertama yaitu mengenai perencanaan penggunaan lahan. Nah, perencanaan penggunaan lahan itu merupakan mengidentifikasi jenis penggunaan lahan yang sesuai berdasarkan karakteristik lahan dan memetakan menjadi zonasi lahan untuk berbagai kebutuhan seperti untuk pertanian, pemukiman, industri, dan untuk lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada konversi lahan. Konversi lahan itu suatu upaya untuk melindungi lahan dari degrasi seperti erosi, pencemaran, eksploitasi, dan lain sebagainya. Serta untuk menerapkan praktik-praktik pertanian berkelanjutan seperti pergiliran tanaman, pemberian pupuk organik, dan lain-lain sebagainya. Yang mana bertujuan untuk mempertahankan kesuburan tanah dan mencegah terjadinya penurunan produktivitas pada tanah. Yang ketiga yaitu ada administrasi pertanahan. Nah, di sini administrasi pertanahan bertujuan untuk mengelola kepemilikan dan hak-hak atas tanah, mengatur sistem sertifikat dan pendaftaran tanah, serta menyelesaikan sengketa tanah dan konflik kepemilikan. Berikutnya yang keempat itu ada kebijakan dan peraturan pertanahan. Nah, kebijakan dan peraturan pertanahan ini digunakan untuk menetapkan peraturan dan kebijakan terkait pemanfaatan dan pengelolaan tanah atau lahan. Selain itu, bertujuan juga untuk mengatur tata ruang dan pembangunan infrastruktur yang akan dibangun pada sebuah lahan. Serta itu juga bertujuan untuk mengumpulkan serta juga untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam penugasan dan penggunaan lahan. Berikut yaitu penilaian dan pemantauan lahan. Nah, di sini bertujuan untuk melakukan penilaian dan inventarisasi sumber daya lahan secara berkala, di mana dengan cara memantau perubahan penggunaan lahan dan dampaknya terhadap lingkungan. Selain itu, berupa untuk mengumpulkan data dan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan terhadap pertanahan atau lahan. Nah, aspek penting lainnya yaitu ada partisipasi masyarakat. Nah, partisipasi masyarakat di sini di mana melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan lahan. Di mana di sini hak-hak masyarakat itu dihargai dan mengenai pengetahuan tradisional mengenai lahan ataupun pertanahan di sekitar lingkungan masyarakat.
serta juga bertujuan untuk membangun kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lahan, sehingga pengelolaan lahan dapat dilakukan untuk mencapai manfaat dan tujuan yang telah ditentukan. Berikutnya itu ada landasan hukum. Landasan hukum di sini ada beberapa. Yang pertama, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 merupakan sebagai yang menjadi dasar hukum pertanahan nasional di Indonesia. Nah, berikutnya itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 yang merupakan peraturan ataupun landasan hukum yang mengatur lebih lanjut mengenai manajemen pertanahan ataupun administrasi pertanahan di Indonesia ini. Nah, selanjutnya yaitu mengenai komponen manajemen pertanahan. Nah, di sini menurut Undang-Undang Pokok Agraria sendiri ada 6 komponen penting dalam manajemen pertanahan. Yang pertama yaitu perencanaan penggunaan tanah. Nah, di mana di dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu menyatakan bahwa pemerintah itu wajib mengatur persediaan peruntukan dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk kepentingan rakyat Indonesia. Nah, jadi di mana sangat dibutuhkan mengenai perencanaan penggunaan tanah itu sendiri agar tidak sia-sia gitu dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan. Yang kedua yaitu pengaturan hak-hak atas tanah. Nah, di sini pengaturan hak atas tanah itu maksudnya dalam pasal 16 Undang-Undang Agraria sendiri itu mengatur macam-macam hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai serta hak lainnya terhadap tanah. Yang ketiga yaitu pendaftaran tanah. Nah, komponen penting lainnya yaitu pendaftaran tanah, di mana diatur pada pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yang mewajibkan adanya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia, di mana guna untuk menjamin kepastian hukum itu dan jelas kepemilikan dari tanah tersebut. Yang keempat itu ada pengadaan tanah. Pengadaan tanah di sini tepatnya pada pasal 18 Undang-Undang Pokok Agraria sendiri, yaitu di mana adanya kewenangan kepada pemerintah untuk mencabut hak atas tanah untuk kepentingan umum dengan memberikan ganti kerugian dan lain sebagainya. Nah, jadi pengadaan tanah ini dibutuhkan terutama untuk kepentingan umum seperti pembuatan jalan, pembuatan bangunan pemerintah dan sebagainya. Yang kelima itu ada land reform dan redistribusi tanah. Nah, mengenai komponen land reform dan redistribusi tanah itu diatur dalam pasal 7 dan pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria yang mana berisi tentang larangan pemilikan tanah yang melampaui batas maksimum dan redistribusi tanah untuk petani penggarap gitu. Jadi adanya batasan-batasan lahan yang dapat dimiliki oleh masyarakat gitu. Tidak boleh memiliki tanah yang secara berlebihan untuk kepentingan pribadi. Yang keenam yaitu ada penyelesaian sengketa tanah, di mana dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa tanah ini dilakukan melalui badan peradilan atau melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Nah, di sini adanya peraturan-peraturan yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian sengketa tanah. Itulah komponen-komponen penting dalam manajemen pertanahan yang ada di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria. Berikut ada prinsip-prinsip. Nah, di sini juga menurut Undang-Undang Pokok Agraria ada 7 prinsip dalam manajemen pertanahan. Yang pertama yaitu prinsip kenasionalan. Nah, ini dari pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Nah, di mana di sini dikatakan bumi, air, dan ruang angkasa dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan kekayaan nasional yang harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Nah, jadi ini merupakan kepentingan kenasionalan untuk kepentingan kemakmuran rakyat. Nah, yang kedua itu ada prinsip hak menguasai negara, yaitu pada pasal 2 ayat 1. Nah, di mana di sini negara itu berwenang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa gitu. Jadi di mana negara itu dapat menguasai hak-hak gitu dari bumi, air, dan ruang angkasa.
Yang ketiga yaitu prinsip pengakuan hak atas tanah. Nah, prinsip pengakuan hak atas tanah ini terdapat pada pasal 16, di mana dalam Undang-Undang Pokok Agraria itu mengakui adanya hak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai, serta hak-hak lainnya. Yang keempat yaitu prinsip fungsi sosial. Terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria, di mana di sini mengatakan bahwa semua hak atas tanah itu mempunyai fungsi sosial, yang berarti bahwa penggunaan tanah itu harus memperhatikan kepentingan masyarakat. Nah, tanah yang digunakan tersebut harus bertujuan untuk kepentingan masyarakat gitu atau kepentingan umum. Yang kelima yaitu ada prinsip land reform, tepatnya pasal 7, juga mengatakan bahwa untuk mencapai tujuan keadilan sosial tadi, dalam penggunaan tanah maka diperlukan land reform atau redistribusi tanah. Nah, adanya land reform ini bertujuan untuk adanya pembagian tanah yang merata, sehingga setiap masyarakat dapat merasakan manfaat dari tanah yang ada di Indonesia ini atau di negara kita ini. Jadi tidak ada penumpukan tanah secara pribadi yang dimiliki oleh seseorang, maka adanya prinsip land reform ini. Berikutnya yaitu prinsip perencanaan penggunaan tanah. Nah, itu tepatnya pada pasal 14 mengatakan bahwa pemerintah itu wajib mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan bumi, air, dan ruang angkasa untuk kepentingan rakyatnya. Jadi harus ada perencanaan dari penggunaan tanah itu sendiri. Yang ketujuh yaitu prinsip kepastian hukum. Tepatnya pada pasal 19. Nah, di sini juga dikatakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka diwajibkan adanya pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Nah, jadi dengan adanya pendaftaran tanah tadi, maka kepastian hukum jelas gitu di Indonesia. Adanya kepastian hukum dalam manajemen pertanahan. Nah, berikut ya materi yang terakhir yaitu tujuan. Tujuan dari manajemen pertanahan. Di sini menurut Undang-Undang Pokok Agraria ada 6 tujuan. Yang pertama yaitu mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana dikutip pada pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Pokok Agraria. Sini menyatakan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa harus dimanfaatkan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Ini menjadi tujuan utama dari manajemen pertanahan itu sendiri. Jadi tujuan utamanya itu untuk kemakmuran rakyat. Makanya ada manajemen pertanahan. Yang kedua itu mewujudkan keadilan sosial. Nah, itu tepatnya pada pasal 7, di mana manajemen pertanahan itu bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam kepemilikan dan penguasaan tanah, sehingga tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar. Di mana ada sistem tadi, land reform, yang merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan ini, di mana adanya keadilan sosial dalam kepemilikan tanah. Yang ketiga yaitu menjamin kepastian hukum. Tujuan yang ketiga itu menjamin kepastian hukum terdapat pada pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Itu menyatakan bahwa melalui pendaftaran tanah tadi, manajemen pertanahan tujuan untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan adanya pendaftaran tanah tadi, maka masyarakat itu mempunyai hak-hak atas tanah yang telah didaftarkan tadi, yang mana awalnya tanah itu didaftarkan kepada pemerintah, maka masyarakat dapat hak tersebut, dapat hak terhadap tanah. Maka dengan adanya hak terhadap tanah itu, maka kepastian hukumnya jelas. Yang keempat yaitu mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan tanah. Nah, di mana pada tujuan ini mengoptimalkan fungsi dan pemanfaatan tanah pada pasal 14 ini dikatakan bahwa pemerintah itu berkewajiban untuk mengatur persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah agar dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan rakyat. Nah, jadi tanah-tanah tersebut harus dioptimalkan fungsi dan pemanfaatannya sehingga dapat yang tujuan pertama tadi yaitu untuk kemakmuran rakyat. Yang kelima itu melindungi hak rakyat atas tanah. Terdapat pada pasal 9 Undang-Undang Pokok Agraria, di mana net manajemen pertanahan itu bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak-hak rakyat atas tanah, baik hak milik maupun hak lainnya. Nah, makanya ada proses pendaftaran tanah tadi. Dengan pendaftaran tanah tadi, maka masyarakat mendapatkan hak dan bukti kepemilikan tanah.
sehingga dengan adanya itu hak rakyat atas tanah itu dapat terlindungi. Yang keenam itu mencegah sengketa dan konflik pertanahan. Nah, mencegah sengketa dan konflik pertanahan ini itu dengan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam penguasaan tanah, manajemen pertanahan juga bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan di masyarakat tentunya. Nah, karena masyarakat telah memiliki hak atas tanah yang mana didaftarkannya dengan adanya bukti mungkin berupa sertifikat dan lain sebagainya. Jadi jelas kepemilikan dari sebuah tanah sehingga dapat mencegah dari terjadinya sengketa atau konflik pertanahan dalam masyarakat ataupun dengan pemerintah sendiri. Baik, mungkin sekian materi pada pertemuan kedua ini yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.